Aku nggak tahu, Ardi. Ardi, aku nggak tahu. Stop it. Ada niat waktu itu mudah-mudahan kodamin mengajawa mau terima Weapons are holstered, snapped in. The line is clear. Oh, tutup sini toko. Ada apa ya? Ayo, Nathan. Toko tuh tutup, kok lampu pakai dimatiin segala sih. Ayo, Nathan. Ayo, Nathan. Gimana kamu? Tolong! Tolong! Kenapa kok? Tolong Pak Edi! Ada apa anak kok? istri saya di dalam dibunuh orang! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, ya Allah! Kerumunan massa kian membludak di Jalan Jatinegara Barat, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Oleh sebab malapetaka, di toko Murah Jaya Makmurlah, para pengemudi kendaraan melambat, sehingga lalu lintas pun padat. Geger Rajapati, petaka menimpa seorang ibu hamil dan putra semata wayangnya mati. Keluarga korban tampak syok, 2 nyawa dan seorang janin mati dijagal. Warga meratapi nasib tragis ibu dan anak. Korban menguak misteri dipikul aparat Polsek Jatinegara, dibantu Reskrim Polres Metro Jakarta Timur. Penyidik mencari sidik jari, alat bukti, dan jejak pelaku di lokasi perkara. Identitas korban, Rika Ramadayanti alias Aing, 32 tahun, dan putranya Benyamin Nathaniel Septian alias Nathan, 8 tahun. Wanita pedagang grosir kasur busa itu tengah hamil 4 bulan. Jawaban teka-teki siapakah pelaku tinggal menunggu waktu. Sebab polisi telah mengantongi 2 nama terduga pelaku. 2 buruh honorer korban yang menghilang di hari kejadian. Sementara terduga pelaku dikejar, polisi mendalami keterangan dari pihak keluarga, termasuk mendalami motif Rajapati. Tugasnya mereka dibentuk tim antara Polsek dengan Polres. Kemudian langsung diperintahkan berangkat ke Palembang. Nah, belum sampai ke Palembang, dicegat di Lampung. Dengan bantuan Polsek setempat, jajakan rahasia ditangkap di dalam bus. Kemudian sekarang jam 6.30 tadi pelaku sudah sampai di sini, sedang diproses. Dengan barang bukti ada Pak ya? Barang bukti yang punya korban itu masih ada semua, termasuk handphone berikut uangnya. Identitas kedua tersangka yakni Ahmad Suardian alias Ardi, 23 tahun, dan adiknya Ahmad Suganda alias Anda, 20 tahun. Kakak beradik asal Lahat, Sumatera Selatan itu pernah bekerja pada keluarga korban selama 4 bulan. Lalu, apa motif perbuatan keji mereka? Sebelumnya sering nggak cekcok sama korban? Tidak pernah.
Baru kali ini. Korban baik, orang yang baik, benar-benar baik. Ada makanan saya dikasih, ada uang lebih saya juga dikasih. Suaminya juga baik. Kalau saya nggak ada rokok saya juga dikasih. Benar, saya hilaf. Orang kurang baik apa? Cuma memang saya punya otak, saya mau saya hilaf. Dikasih pekerjaan dan menerima upah. Namun Ardi dan Anda justru main tuja. Keduanya kalap membunuh setelah diputus hubungan kerja. Mau Alasannya apa? Alasannya Mau kenapa sih? hilaf atau emang ada punya dendam pribadi? Saya hilaf lah Pak. Hilaf ya. bukan karena Saya dendam. nggak mata, nggak ada alasan lain. Gak ada dendam. Nggak ada dendam. Gak ada dendam. Bukan karena dendam, karena dipecat gitu. Karena dipecat? Iya. Pecat. Alasan dipecat. Dipecat dan langsung dikeluarin dari kamar kos tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas. Sempat nanya nggak kenapa kamu dipecat atau dikeluarin gitu? Sempat nanya tapi lewat SMS gitu. Lewat SMS. Gimana nanya? Saya tanya lewat SMS, balasannya karena ribut sama anak kos yang lain. Dia bilang. Kamu sebelumnya emang sempet ribut sama teman-teman kos yang lain? Oh nggak pernah. Nah, terus alasan dipecatnya Nggak ada kenapa? Kenapa? Alasan dipecatnya kenapa? Ya mungkin ada kata-kata lain dari anak-anak kos yang lain. Oh, maksudnya anak kos-kos yang lain provokator jadi Ya, bikin mungkin. kamu kayak gitu. Terus kamu nggak terima. Komandan, hubungan pelaku dengan korban ini apa sih, Komandan? Antara pelaku dengan korban itu karyawan. Karyawan. Motifnya belum tahu, Komandan. Sementara sedang didalami. Oke, siap. Tembak. Penangkapan ada perlawanan kan? Tidak ada sama sekali. Kalau untuk sementara apa dan? Sementara yang saat ini temuan ada unsur apa gitu? Mungkin sementara yang kita dapat ini karena dia diberhentikan dari majikannya. Itu Pelakunya sendiri ada berapa orang, Komandan? 2 orang. 2 orang. Kuali. Apa kabar Kuali? Baik. Lu sendiri gimana? Baik, Kuali. Kuali, saya mau nanya nih. Kuali lagi butuh karyawan nggak? Lumayan buat jaga-jaga kosan sama jaga toko. Ya, memang karyawan masih banyak di kampung sih. Emang kenapa? Lu bawa orang mau kerja? Iya, kebetulan nih. Pangkal perkara bermula dari niat Lim Ali Suwandi membantu karyawannya Fian yang ingin mencarikan pekerjaan untuk 2 adik tirinya, Ardi dan Lumayan Anda. kan buat serok sampai lebaran di kosan sama di toko. Lu orang bisa kerja nggak? Kalau males-malesan gua nggak bisa pakai. Kebetulan, Lim Ali memang sedang butuh tenaga ketika karyawannya cuti mudik seminggu jelang Lebaran Idul Fitri. Lu orang mau kerja kasar. Gua nggak bisa bayar gaji bulanan lu. Paling gaji harian 30.000 per hari. Ya, Lu, kok, mau, lu kok. mau? Ya kok, di kampung saya sudah biasa kerja kasar kok. Oke deh. Kalau begitu, lu berdua bisa tinggal di sini. 1 orang bantu gua di sini, 1 orang bantu anak gua di toko. Oke? Oke, kalau kayak gitu terima kasih ya kok. Makasih banyak ya kok ya. Yo. Salam kok. Terima kasih banyak ya kok. Perkenalan berlangsung singkat. Di hari itu juga, Lim Ali langsung memperkerjakan kakak beradik Ardi dan Anda. Anda bekerja di toko Lim Ali, sedangkan kakaknya Ardi dipekerjakan di ruko anak Lim Ali. Nah, Anda, lu bersih-bersih di sini dulu ya. Ardi, lu ikut gua ke toko. Iya kok. Lokasi toko Murah Jaya Makmur dekat dari rumah kos milik Lim Ali di Kebonpala Jatinegara. Lim Ali pun mengantarkan Ardi ke toko anaknya itu. Bagus-bagus nih. Silakan.
Aing, Ya, Pak. lu masih perlu orang nggak? Gua bawa satu nih. Adiknya si Tian. Oh, boleh sih, Pak. Tapi bayarannya bisa harian nggak? Iya, dia mau. Sehari 30.000. Bentar ya. Ardi, sini. Kenalin nih anak gua Aing. Aing. Ardi. Nah, lu kerja di sini, yang rajin, yang jujur, jangan bikin malu Via. Iya kok. Jadi dia bisa mulai kerja hari ini ya. Makasih ya kok. Nah, ini ada duit cepet buat lu sama adek lu. Gua jajan dan merokok. Makasih banyak ya kok. Oke? Jadi yuk kita mulai yuk. Yuk. Nih. Sini temenin aku main. Iya Nathan. Ini apa jawabannya? Wah, keren nih. Nih, jawaban di sini nih. Coba jawabnya apa? Ardi cukup rajin bekerja serta bisa beradaptasi, sehingga wajar bila tak ada keluhan dari majikannya pasangan Daniel dan Aing. Bahkan, Ardi akrab dengan anak majikannya, Nathan. Nathan suka bermain dengan Ardi. Perlahan, Ardi pun mendapat kepercayaan majikannya. Ardi, sini. Ya kok. Bagus gue di depan. Belum. Hari ini ku dandangkan. Namun lain cerita perilaku Ardi dan Anda saat di rumah kos. Keduanya tak akur dengan sesama penghuni. Sesama penghuni kos menjuluki Ardi dan Anda sebagai biang onar. Hampir tiap malam mereka bertengkar dengan penghuni kos lainnya. Ya, dari jam 7 sampai malam itu bisa cerita sampai pagi lagi. Kalau kita kan nggak, kita masuk pagi. Saya tegur baik-baik kan, kita kan Wan ya malam permalan. Dia nggak terima. Bukan masalah saya jagoan, masalah apa, bukan jagoan. Dia nggak terima, mungkin nggak tahu ada tambahan omongan apa itu di luar mata saya. Terus habis itu berantem. Nggak sampai tunjuk-tunjukkan. Itu ada saksinya juga. Ngapain sampai-sampainya ngapain? Nggak? Sampai apa lagi? Cuman adu mulut saja. Di, itu sebelah berisik banget ya. Kau ini berisik banget, gua nggak bisa tidur. Woi, berisik woi. Udah mana woi? Woi, berisik woi. Ngajar. Oke, kamu nyambutnya pakai itu. Enggak, itu kan namanya kita kan refleks emosi. Kalau emosi kan bilang, kamu kalau nggak mau diam, udah malam. Soalnya tulisannya jelas hitam di atas putihnya ditempelin di kos-kosan itu. Di atas jam setengah 10 malam dilarang ribut. Tapi dia orang bicaranya ya terus, nggak ada rem. Woi, buka woi. Awal lagi, Mbak. Woi, buka woi. Woi, berisik udah malam. Woi, lu anak baru jangan ngatur loh. Lu ini punya mata gak? Nih, lu lihat, lu punya mata gak? Di atas jam 10 malam, lu gak boleh berisik. Apaan sih ribut-ribut tengah malam kayak gini? Udah, jangan diladenin orang kayak gini. Gak usah kayak gitu juga bang, galak-galak. Gue udah bilang ya, gue udah bilang baik-baik ya. Tapi kalau misalkan itu akibatnya ya. Udah. Lu apa-apaan sih? Udah, kalian satu anak kosan pada ribut. Makanya baca. Atau gue udah lihat. Lu gak usah songong lu ya. Udah bang. Lu tuh satu kosan sama kita. Ngapain lu marah-marah? Tapi jangan berisik deh, lihat. Orang mau tidur. Ya gue juga tahu. Udah tahu apa lu berisik kan? Apa? Hei. Lu juga kosan di sini, ya udah, di sini. Lu juga bawel ah. Udah masuk. Lu juga bang. Maunya apa sekarang? Udah bebek ya. Lu maunya apa sekarang? Lu mau apa sih sekarang? Udah. Kalau mau berantem ntar siang aja lah. Ini malam ini. Sik banget.
Ada aja lu Wan. Ya, tapi gue khawatir sama lu. Ini bakal panjang nih masalah ini. Enggak bakalan panjang, lu tenang aja. Lu dengerin omongan gue lah. Semua banyak omong lu. Mending lu pindah aja lah dari kosan ini. Oke. Cabut bukan nginep. Besok gue pindah dari sini. Ya biasa aja kali. Lalu gue bawa gitarnya. Pertengkaran berlanjut, emosi Wawan belum juga reda. Wawan masih gusar. Wawan pun melapor pada Lim Ali sebagai pemilik kos. Wawan mendesak Lim Ali ambil tindakan. Tak hanya itu, Wawan juga mengancam akan melapor polisi. Halo Kali. Halo. Kok? Kali ini bener-bener keterlaluan kok. Apa Wan? Lu telepon jam segini, gila lu ya? Kok? Dengerin gua dulu. Lu harus bertindak kok. Atau lu gua laporin ke polisi. Loh, apa-apaan ini? Kok pakai lapor polisi segala? Sabar dong Wan. Lu cerita dulu sama gua, ada apa masalahnya? Pokoknya, lu harus usir si Ardi sama adiknya. Atau enggak gua yang keluar dari sini. Tenang, kenapa? Lu berantem lagi sama dia? Iya. 5 menit yang lalu, dia datang ke sini. Ngedobrak. Gedor pintu gua. Kamar gua. Terus diainin golok ke gua. Belagang sok jago dia. Astaga. Tenang duluan. Kok, gua nggak bisa tenang kok. Tenang duluan. Besok gua urus. Tapi tolong jangan lapor polisi dulu, oke? Kok bisa diusir dalam gitu kayak gimana ceritanya? Yang saya tegur, dia pindah. Udah pindah, nggak tahunya dia ngadu sama yang punya kos kali. Katanya kan kalau nggak bisa, ibarat kata ngeluarin saya sama saya dari situ, nanti katanya urusannya bakal panjang. Ya udah. Kok Ali ngomong sama korban? Sama ade, SMS ade kan udah. Hari ini kamu nggak usah kerja di sini, nggak usah tinggal di kos lagi. Terus? Alasannya itu ada masalah, dia ribut sama anak kos kan, ribut mulut, maksudnya bukan sampai adu fisik. 15 November 2012, sekitar pukul 10 pagi, Lim Ali tiba di rumah toko Murah Jaya Makmur. Ia tergesa-gesa mencari Aying, anaknya. Pagi Kali. Lakatnya tidak seperti biasanya. Ying. Kenapa? Lu mesti pecat tuh si Ardi. Gua barusan pecat si Anda. Dua-duanya gua usir dari kos. Loh, memangnya kenapa, Pak? Ada masalah? Si Ardi bikin onar lagi semalam. Si Wawan diancam-ancam pakai golok. Pakai golok? Pintunya mau didobrak segala. Astaga, beneran itu, Pak? Iya. Ya udah deh, nanti saya pecat si Ardinya. Bagus. Ya udah, kamu hati-hati ya. Bapak Pak. pulang dulu. Iya. Khawatir turut di PHK seperti adiknya, Ardi mencegat Lim Ali demi jawaban. Wali. Maaf Wali. Salah kami apa? Kenapa kami diusir? Kami mau tinggal di mana? Lu pakai nanya-nanya segala. Yang bikin ribut pakai golok semalam siapa? Pakai mau dobrak pintu segala. Kayak jagoan aja lu. Itu nggak bener kok Ali. Justru si Wawan yang biang keributan. Dia tuh melanggar aturan kok. Sampai pagi malah. Bodoh amat. Si Wawan sekarang udah pergi. Rugi gue. Pokoknya, lu berdua mesti angkat kaki dari kosan gue. Hari ini juga. Masa Allah kok. Paling nggak sampai tutup toko kok. Oke. Tapi, kalau sampai nanti malam lu berdua masih ada di sini, gue panggilin polisi.
Bang, gimana nasib kita, Bang? Ah, nggak tahu, Bang, pusing. Gimana? Pesan abang bawa nggak? Bawa, Bang. Ini, Bang. Buat apa, Bang? Udah, lu diem aja. Yang dapat siapa, kamu atau adek? Abang ada. Sama kamu. Terus? Ada. Kamu yang ibunya atau anaknya dulu? Nah, anaknya kenapa disabet juga, sayang? Karena ini. Kita bawaan ibu itu juga udah mata sudah hilang, jadi nggak pikir panjang. Ain, di jam 3 nih, lu nggak lapar? Lapar juga sih, tapi nggak ada lauknya. Gue beliin bami aja ya. Bosan. Bosan kali ya? Udah gue beliin sate. Sate juga boleh sih. Si Nathan mana? Itu Nathan lagi main game. Tan. Ya udah deh, sebentar ini saya beli dulu ya. Hati-hati ya. Marah amarah Ardi belum juga mereda. Tak ada uang sama sekali. Kakak beradik Ardi dan Anda patah arang. Majikan mereka Lim Ali pun tak peduli lagi pada nasib mereka. Balik! Mereka berang. Gelap mata, Ardi spontan bertindak. Ardi melabrak anak majikannya Ayi. Aing, kenapa kamu tega mencap kita berdua? Terus, Vali nyuruh saya nyari kos baru. Kami ini nggak punya uang. Apa salah saya negur anak kos? Hah? Yang bikin keributan malam-malam? Tunggu Ardi, tunggu. Saya tuh nggak tahu mas. Emosi Ardi tak terbendung. Ardi mengamuk kepada majikannya yang tengah mengandung. Kenapa, Ing? Kenapa? Ha? Kenapa? Aku nggak tahu Ardi, aku nggak tahu Ardi. Jawab, kenapa? Ardi, aku nggak tahu. Stop Ardi, stop. Stop Ardi, stop. Kejadian berlangsung singkat. Ardi menyembunyikan golok. Kemudian mengambil ponsel Aying dan uang tunai Rp1.160.000. Dan adiknya Anda berbenah dan menutup toko. Mereka tergesa-gesa, takut suami majikannya Daniel keburu pulang dari membeli sate. Saat bersamaan saksi kunci Nyonya Chuk Siong bersama sopir dan pegawainya Ami dan Bruno kebetulan melintas. Mereka melihat Anda menutup pintu toko. Mereka mengendus hal yang janggal. Mi, kok tumben ya? Bukan si Ardi yang tutup tokonya si Aying. Oh, iya benar. Kok aneh ya? Itu kan malah adanya yang nutup. Lagi pula, ini kan masih jam 3. Biasanya kan jam 5 sore ya? Iya. Iya. Ya, Mi, aneh. Kemana ya si Ardi? Kok aneh ya? Mi, yuk kita jalan aja. Ya udah, yuk. Yuk. Aneh juga itu ya. Berkat keterangan Nyonya Chuk Siong lah, tim buru serga polisi memiliki petunjuk kuat untuk mengejar Ardi dan Anda. Berbekal uang curian, kakak beradik itu melarikan diri menuju Lahat, Sumatera Selatan. Penyidik menjerat tersangka dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsidiar pasal 33 atas dugaan pembunuhan berencana. Ditambah lagi pasal 80
Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekejian tersangka dijelaskan dalam hasil visum Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo oleh Dr. Jaya Surya Atmaja. Pada pemeriksaan jenazah korban Rika alias Aying, ditemukan luka terbuka pada wajah, leher, dada, perut, serta anggota gerak akibat kekerasan tajam. Sabetan golok juga melukai organ-organ dalam Aying, paru kiri, hati, dan usus korban terpotong. Penyebab kematian Aying adalah luka tusuk pada dada kiri mengenai paru. Sementara pada jenazah Nathan ditemukan luka terbuka pada kepala, wajah, leher, dada, lengan, dan perut akibat kekerasan tajam. Nathan tewas akibat sabetan benda tajam di leher yang mengakibatkan pembuluh balik utama leher kiri robek dan mengalami pendarahan. Ingin disampaikan nggak ke keluarga korban? Pasti kan pengen nyesel ya. Sama Kodamil, sama Kodamil, minta maaf bener kok. Sama siapa? Koko Daniel bapaknya korban ya. Terus? Sama Kuali juga ada yang saya nggak punya pikiran buat begitu, cuma namun saya baru kebawaan ibu, minta maaf bener. 4 bulan yang lalu, Adi nggak bisa bilang apa-apa lagi. Walaupun Ari bilang maaf, Aing sama Nathan nggak bisa hidup lagi. Adi minta maaf, ada niat buat begitu. Mudah-mudahan Kodamil, keluarga mau terima maaf. Benar, inilah. Bagi keluarga korban, sia-sia saja permohonan maaf kedua tersangka, sebab tak akan bisa mengembalikan nyawa Aying, Nathan, dan bayi dalam kandungan. Harapannya gimana nih? Kalau saya sih, saya serahin semua sama pihak negara ya, dalam hukum. Saya pengennya ya mereka diberi hukum yang setimpal ya, karena ini 3 nyawa dan itu saya kalau bicara manusia saya nggak terima gitu secara manusia. Cuman saya kembali lagi saya serahkan semuanya sama pihak kepolisian aja. Di meja hijau, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus hukuman lebih berat. Ardi dan Anda divonis hukuman penjara seumur hidup pada 24 Juli 2013.